Halo, nama saya Felix dan di sini saya akan menjelaskan atau menjabarkan soal cerita SPLTV. Oke, saya tulis dulu soalnya. Oke, jadi di sini terdapat soal yaitu saya atau Felix di sini meminjamkan uang kepada ketiga temannya, yaitu Aaron, Brian, dan Federico. Nah, uang pinjam si Aaron ini 2 kali lipat dari uang pinjam Brian, dan uang pinjam Brian di sini sepertiga dari jumlah uang pinjam Aaron dan Federico. Jadi maksudnya uang pinjamnya Brian itu sepertiga dari uang Aaron dan Federico itu yang dijumlah. Jadi yang diketahui di sini adalah saya itu Felix itu meminjamkan uang sejumlah 1.200.000. Nah, tentukan uang pinjaman masing-masing. Jadi di sini kita membuat pembahasan dulu. Dan kita misalkan dulu supaya bisa notasinya tuh gampang. Jadi misalnya uang pinjam maksudnya uang pinjam Aaron itu kita lambangkan dengan A. Uang pinjam Brian kita lambangkan dengan B, dan uang pinjam Federico kita lambangkan dengan F. Nah, dari soal cerita di sini apa aja yang diketahui? Nah, jadi yang diketahui di sini yang pertama, dari sini kita tahu kalau uang pinjam Aaron itu 2 kali lipat dari uang pinjam Brian, yang artinya uang pinjam Aaron tuh A itu sama dengan 2 kali lipat uang pinjam Brian, berarti 2B. Ini adalah persamaan pertama. Kemudian yang persamaan kedua kita tahu dari sini adalah uang pinjam Brian. Yang di sini ya, uang pinjam Brian itu sepertiga dari jumlah uang pinjam Aaron dan Federico. Maksudnya itu B itu sama dengan sepertiga dari A dan F, yaitu uang pinjaman Aaron dan Federico. Ini adalah persamaan kedua. Nah, yang terakhir tuh adalah saya itu meminjamkan uang sejumlah 1.200.000. Berarti jadi maksudnya itu kayak uang pinjam Aaron ditambah Brian ditambah Federico. Nah, itu hasilnya 1.200.000. Berarti A plus B plus F sama dengan 1.200.000. Ini adalah persamaan ketiga. Nah, yang ditanya itu apa? Yang ditanya ini adalah tentukan uang pinjaman masing-masing. Berarti yang ditanya di sini adalah A, B, dan F. Oke, di sini kita akan masuk ke pembahasan. Nah, dari yang kita tahu, SPLTV itu ada 3 metode untuk mengerjakan, yaitu metode substitusi, eliminasi, dan gabungan. Gabungan itu apa ya? Maksudnya adalah gabungan antara metode substitusi dan eliminasi. Yang pertama kita akan mengerjakan yang metode substitusi terlebih dahulu. Metode substitusi. Jadi caranya itu adalah kita harus benar-benar mensubstitusikan, tidak boleh ada eliminasi. Jadi kita bisa memulai dulu tuh dari substitusi yang ini, substitusi
persamaan. Nah, kita mau substitusi yang mana dulu? Kita lihat dulu yang tadi. Nah, kira-kira yang lebih gampang tuh yang mana? Yang lebih sederhana dulu, maksudnya kalimat matematikanya itu yang lebih sederhana itu yang mana? Yang persamaan 1 dan persamaan 2 itu lebih mudah, jadi kita bisa kerjakan terlebih dahulu. Jadi substitusi persamaan 1 ke persamaan 2. Nah, persamaan 1 itu tadi apa? Yang A sama dengan 2B. Nah, ini kan sudah kayak langsung tahu, ini maksudnya belum, maksudnya tuh kayak huruf A itu maksudnya tuh langsung 2B, variabelnya tuh sudah langsung cuma 1 gitu. Kemudian yang persamaan kedua itu yang B sama dengan sepertiga dalam kurung A plus F. Nah, ini kita supaya tidak menjadi pecahan, supaya maksudnya angkanya bisa lebih enak gitu, kita bisa pindah ruas. Jadi 3-nya kita pindah ke kiri, maksudnya tuh dikali 3 kedua ruas, di sini kali 3, B dikali 3 itu sama dengan 3B. Kemudian ini sepertiga dalam kurung A plus F, kalau dikali 3 semuanya ini, kita bisa langsung menjadi A plus F. Nah, ini kan kita udah tahu ini persamaan pertama, kita masukkan ke persamaan kedua yang ada A nya ini. Jadi 3B sama dengan 2B plus F. Nah, kita bisa kurangi karena sama-sama B, pindah ruas, 3B dikurangi 2B sama dengan F. Jadi B sama dengan F, atau bisa jadi F sama dengan B, kita tukar tempat saja. Ini kita bentuk menjadi persamaan nomor 4. Kemudian yang selanjutnya adalah, nah kita sudah tahu ini yang A sama B, maksudnya A dan F itu kita tahu maksudnya tuh hasilnya tuh B. Jadi kalau kita masukkan ke persamaan B, ini persamaan 1 yang A plus 2B ini, dan persamaan 4 itu yang F dan B ini. Nah, kita masukkan ke persamaan ketiga. Persamaan ketiga itu yang A plus B plus F itu sama dengan 1.200.000. Nah, karena kita sudah tahu A itu sama dengan 2B dan F sama dengan B, kalau kita masukkan, nah itu dia tuh bisa langsung sama variabelnya itu, yaitu ada B nya. Jadi A itu kita ganti 2B, ini plus B tetap, dan F ini diganti B sama dengan 1.200.000. Kita jumlahkan jadi 4B sama dengan 1.200.000. Nah, kita bagi dengan 4 agar ketemu B nya itu B sama dengan 300.000. Nah, jadi ini kita nampak dulu, yang sudah nampak dulu hasilnya itu yang B ini 300.000. Oke, kita catat dulu. B itu 300.000. Oke, kita lanjut. Kemudian kalau kita sudah mendapatkan B, nah B ini kan sudah ada angkanya, jadi kita bisa masukkan ke A dan ke persamaan 1 dan persamaan 4. Jadi kita bisa mengetahui A dan F nya. Oke, sekarang kita akan mencari A nya. A itu tadi itu dari persamaan 1 itu kan A sama dengan 2B. Nah, kita sudah tahu B nya itu kan 300.000, jadi tinggal masukkan saja 2 dikali 300.000 sama dengan 600.000. Nah, ini adalah A nya. Kemudian untuk mencari F itu tadi
F sama dengan B. Jadi kita sudah langsung bisa tahu hasilnya sama dengan 300.000. Nah, sudah ketemu, berarti A itu tadi 600.000, F itu 300.000. Benar kan? Kalau misalnya uang pinjaman Aaron A ini 600.000, B 300.000, F 300.000 kan totalnya 1.200.000, berarti sudah benar. Oke, sekarang kita lanjut ke metode eliminasi. Metode eliminasi di sini maksudnya itu dari semua persamaan tadi itu kita harus mengeliminasi, benar-benar menggunakan eliminasi, dan tidak boleh menggunakan cara lain atau menggunakan substitusi, itu tidak boleh. Jadi dari persamaan yang tadi yang kita gunakan tadi ini, bentar, ini anggap saja belum ada jawabannya, kita benar-benar masih mencari hasilnya berapa. Jadi kita masih menggunakan persamaan yang sama, yaitu ini A sama dengan 2B, B sama dengan sepertiga A plus F, dan A plus B plus F sama dengan 1.200.000. Kita masih menggunakan persamaan itu, tetapi bedanya kita agak memodif dikit supaya cara menghitungnya itu lebih mudah dan lebih bisa dihitung, maksudnya lebih sederhana. Jadi persamaan yang nomor 1 tadi itu A sama dengan 2B. Nah, kalau mau menggunakan metode eliminasi, lebih baiknya kita memindahkan semua variabel atau koefisien ke ruas kiri, dan ruas kanan itu hanya isinya konstanta. Atau misalnya kalau tidak ada konstanta sebelumnya, itu berarti 0. Jadi A sama dengan 2B, kita pindah ruas, 2B nya ke kiri, jadi A min 2B sama dengan 0. Nah, kita bentuk persamaan baru di sini, masih menggunakan persamaan 1 ya. Kemudian yang kedua ini tadi itu adalah B sama dengan sepertiga A plus F. Nah, kita pindah, jadi sepertiga ini kita pindah ke ruas kiri, itu berarti menjadi 3B dengan A plus F. Nah, A plus F ini juga dipindah menjadi, ini kan A plus, jadi kalau dipindah ke kiri jadi min A. 3B itu tetap plus. Nah, F ini kalau dipindah ke kiri jadi min F sama dengan 0. Ini adalah persamaan kedua. Kemudian persamaan ketiga ini adalah A plus B plus F sama dengan 1.200.000. Nah, ini sudah konstanta, maksudnya itu sudah berangka, jadi tetap tidak berubah. Nah, cara selanjutnya kita mengeliminasi persamaan persamaan 2 dan 3. Kenapa kok 2 dan 3? Kenapa nggak pakai yang 1? Nah, yang 1 tuh karena variabelnya masih cuma ada A dan B, jadi lebih baiknya kita menggunakan yang lengkap dulu. Yang sama-sama lengkap itu kan yang ada A, B, dan F itu yang persamaan kedua dan ketiga. Jadi persamaan kedua itu adalah min A plus 3B min F sama dengan 0, dan persamaan ketiga itu A plus B plus F sama dengan 1.200.000. Nah, di sini sudah nampak kan, yang maksudnya yang F ini kalau misalnya kita ingin menolkan, ini sudah langsung bisa. Jadi misalnya ini min A dengan A, supaya menjadi 0 kan berarti min A ditambah A sama-sama 0, berarti artinya kita tinggal tambah min A ditambah A kan 0, tidak tulis. Kemudian 3B ditambah B itu 4B. Kemudian
min F ditambah F berarti 0, berarti cuma tersisa 4B. Nah, berarti konstantanya di sini 1.200.000. Kita bagi 4 jadi 1.200.000 per 4 tuh sama dengan 300.000. Sudah langsung ketemu ini karena kemungkinan angkanya bagus, jadi bisa langsung ketemu B, langsung ketemu variabelnya, koefisien. Kemudian berarti kan sisa mencari A dan F. Supaya ketemu A dan F, berarti kita gunakan cara lain supaya ketemu. Bagaimana caranya? Nah, sekarang kita bisa menggunakan persamaan ke-1 dan ke-3. Syarat kalau misalnya mau cari A dan F, berarti kalau ada sistem eliminasi, misalnya ini A min 2B sama dengan 0, kemudian persamaan ketiga itu A plus B plus F sama dengan 1.200.000. Kalau ingin mencari A dan F, berarti kita harus menghilangkan B-nya. Nah, sedangkan B-nya di sini tidak sama angkanya, maksudnya itu di sini 2, di sini cuma 1. Ini sebenarnya 1. Nah, kalau misalnya kita kurangin atau tambahkan tidak bisa 0, jadi kita harus samakan B-nya dengan cara dikali agar bisa sama angkanya nanti. Jadi di sini tetap A min 2B sama dengan 0. Nah, di sini kita kali 2 supaya B-nya bisa menjadi 2B. Kali 2-nya itu juga semua merata. Jadi A, B dan F itu juga kali 2. Jadi 2A plus 2B plus 2F itu sama dengan 1 juta juga dikali 2, jadi 2.400.000. Nah, baru kita bisa operasikan. Ini kan tandanya minus, ini kan tandanya plus. Nah, kalau minus tambah plus itu kan sudah pasti 0. Jadi tidak perlu dikurangi, kita tambah. Jadi itu maksudnya sudah minus 2B ditambah 2B sama dengan 0. Nah, jadi A plus 2A itu 3A. Min 2B ditambah 2B itu 0. Kemudian ada 2F sendirian, tetap ditulis 2F sama dengan 2.400.000. Nah, ini kita misalkan persamaan keempat. Nah, supaya bisa ketemu dan F, kita juga harus mencari lagi persamaan agar bisa menemukan A dan F, tapi dengan persamaan yang berbeda. Jadi tadi kan menggunakan persamaan 1 dan 3. Sekarang kita gunakan persamaan 2 dan 3. Jadi persamaan 2 tadi itu min A plus 3B min F sama dengan 0. Kemudian persamaan 3 itu A plus B plus F sama dengan 1.200.000. Nah, kalau ingin mencari A dan F, kita kan harus menghilangkan B, sedangkan B-nya ini angkanya tidak sama, berarti kita harus samakan. Ini berarti tetap A plus 3B min F sama dengan 0. Nah, ini kita menjadikan kali 3 supaya bisa 3B. Jadi 3A plus 3B plus 3F dengan 3.600.000. Nah, baru bisa kita ini kan plus sama plus. Supaya bisa 0, plus dan plus tuh supaya bisa 0 harus dikurangi. Jadi 3B plus 3B dikurangi 3B minus, berarti artinya ini min A dikurangi 3A sama dengan min 4A. 3B plus maksudnya 3B dikurangi 3B 0, berarti tidak ada. Kemudian min F dikurangi 3F itu sama dengan min 4F itu dengan, nah ini karena ini plus di minus jadinya minus 3.600.000. Nah, kita bisa sederhanakan supaya angkanya bisa lebih mudah. Ini kan kedua ruas bisa dibagi 4. Nah, sekalian menghilangkan minus, jangan kita bagi minus 4. Jadi ini di minus 4, ini di minus 4, ini dibagi minus 4. Jadi
min 4A dibagi min 4 tuh sama dengan A, min 4F dibagi min 4 tuh sama dengan F, jadi plus F sama dengan minus 3.600.000 dibagi minus 4 itu sama dengan 900.000. Nah, ketemu persamaan nomor 5, persamaan baru. Nah kan kita sudah sama-sama ketemu, ini persamaan keempat 3A plus 2F, jadi ada koefisien A dan F. Kita juga punya A plus F. Nah, kita bisa eliminasikan kedua persamaan itu menjadi seperti ini. Eliminasikan persamaan 4 dan persamaan 5. Persamaan 4 tadi itu yang ini 3A plus 2F sama dengan 2.400.000. Dan persamaan kelima itu tadi sama itu A plus F sama dengan 900.000. Nah, kita bisa langsung mencari A dan F, tapi harus dihitung satu-satu. Misalnya kita mau menghitung F-nya terlebih dahulu. Jadi untuk mencari F kita harus mensamakan ini A-nya. Jadi ini kalau ini 3A, maka ini juga harus 3A. Maka menjadi seperti ini. Ini berarti tetap. Dan yang persamaan kelima itu menjadi 3A plus 3F sama dengan 2.700.000. Nah, kita bisa kurangi. Tiga A dikurangi 3A 0, 2F dikurangi 3F berarti min F sama dengan 2.400.000 dikurangi 2.700.000 itu berarti minus 300.000. Kita bisa menghilangkan minusnya menjadi F sama dengan 300.000. Nah, ini sudah ketemu juga F-nya. Nah, sekarang giliran mencari A. Nah, tetap menggunakan persamaan yang tadi ini. Nah, kalau ingin mencari A, sekarang kita harus menyamakan yang F. Jadi ini juga harus, jadi ini harus 2. Berarti ini tetap 3A plus 2F sama dengan 2.400.000. Nah, yang persamaan kelima ini kita samakan jadi 2A plus 2F sama dengan 1.800.000. Kemudian kita kurangi. Jadi 3A dikurangi 2A sama dengan A, 2F dikurangi 2F 0 sama dengan 2.400.000 dikurangi 1.800.000 sama dengan 600.000. Nah, berarti kita sudah selesai mencarinya, sudah ketemu A, B, dan F. Nah, berarti sama-sama bisa digunakan karena ketemu hasil yang sama. Yang A itu 600.000, yang B itu 300.000, yang F juga 300.000. Oke, sekarang kita lanjut ke metode yang terakhir, yaitu metode gabungan. Jadi di sini kita bisa menggunakan metode substitusi dan metode eliminasi yang digabung. Jadi kita bisa menggunakan persamaan yang sama. Pertama, kita mungkin mau mengeliminasi terlebih dahulu, baru kalau sudah ketemu hasilnya kita substitusi, bisa. Jadi misalnya eliminasikan misalnya kita mau eliminasi yang mana, misalnya aku ambil 2 dan 3. Yang 2 itu tadi mungkin kita bisa menggunakan metode yang sama seperti yang metode metode eliminasi yang tadi. Jadi masih menggunakan persamaan yang sama, yaitu minus A plus 3B min F sama dengan 0.
Kemudian persamaan yang ketiga itu A plus B plus F sama dengan 1.200.000. Kita plus karena akan menghilangkan A dan F, jadi 3B plus 4B sama dengan 4B. Min A plus A hilang 0, min F plus F 0 sama terus 1.200.000. Kemudian kita bagi B nya menjadi 1.200.000 per 4 sama dengan 300.000. Sudah ketemu ini ya, yang B ya mirip dengan cara yang tadi. Nah, sekarang kita bisa menggunakan metode substitusi. Jadi misalnya kita mau mensubstitusi yang mana? Kita kan sudah punya B. Nah, di sini ada persamaan, yang persamaan nomor 1 ini A plus 2B. Kalau disubstitusikan bisa langsung ketemu itu A nya. Jadi substitusi persamaan 1, A sama dengan 2B, berarti A sama dengan 2, B nya itu 300.000. Nanti A nya ini sama dengan 600.000. Sudah langsung ketemu ini A nya. Kemudian kita mau mencari F dengan cara apa? Mungkin supaya bisa lebih cepat kita bisa mensubstitusikan lagi. Substitusi, kita sudah mendapatkan A dan B. Jadi substitusi A dan B ke persamaan yang harus ada F nya. Misalnya mau persamaan yang kedua dan ketiga, mungkin yang lebih gampang itu yang ketiga. Misalnya, jadi kita ambil persamaan ketiga, berarti yang A plus B plus F ini yang sama dengan 1.200.000. Kita masukkan A dan B nya. A nya itu 600.000, B nya itu 300.000. Nah, F nya nggak tahu, berarti tetap F sama dengan 1.200.000. 600.000 ditambah 300.000 itu 900.000 plus F sama dengan 1.200.000. Kita pindah ruas 900.000 nya ke kanan, jadi 1.200.000 dikurangi 900.000 sama dengan 300.000. Nah, sama-sama ketemu F nya. Jadi kita tetap mendapatkan hasil yang sama, yaitu A nya ini 600.000, B nya 300.000, F nya 300.000. Oke, jadi ketiga metode tadi kita bisa menyimpulkan kalau hasilnya itu sama-sama, hasilnya itu sama. Jadi mau pakai metode manapun itu tetap bisa. Jadi kita sudah tahu A, B dan F. Jadi kalimatnya jadi itu adalah uang pinjaman Aaron tuh yang A tadi ini sama dengan 600.000. Uang pinjaman Brian adalah 300.000, dan yang terakhir ini adalah uang pinjaman atau uang pinjam ya, maksudnya uang pinjam, bukan uang pinjam. Uang pinjam Federico adalah 300.000. Oke, berarti sudah selesai soal ceritanya sampai di sini.